Kalau kita ingin memberantas korupsi gitu ya, kayaknya itu agak susah. Kalaupun misalkan ada undang-undang perampasan aset, ada undang-undang pembatasan uang kartal, ada undang-undang hukuman mati bagi koruptor gitu ya. Kalau sistemnya tetap seperti sekarang, itu kayaknya susah gitu. Karena gini, orang masuk ke DPR itu dengan anggaran yang sangat fantastis gitu. Selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin membahas terkait pernyataan Bambang Pacul yang sekarang ini lagi jadi bulan-bulanan netizen. Viral di mana-mana dan jadi bahan ledekan gitu. Ya karena ketika Profesor Mahfud MD datang ke DPR, Pak Mahfud ini sempat meminta kepada DPR, kepada Bambang Pacul untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset, dan jawaban Bambang Pacul ini agak lawak. Karena Bambang Pacul ini memperagakan seolah-olah dia ini ditelepon sama ibu gitu ya. Ibu, terus kemudian ibunya bilang, "Pacul, stop." Wah, stop kita Pak, nggak berani kita Pak. Jadi Bambang Pacul menjelaskan bahwa semua Korea-Korea di sini ini Pak, katanya, anggota DPR maksudnya. Nggak tahu kenapa anggota DPR dibilang Korea-Korea di sini. Apa jangan-jangan anggota DPR kita ini suka banget sama Korea? Sama ciwi-ciwi Korea? Jangan-jangan yang nonton Blackpink kemarin itu anggota DPR semua gitu. Ya, Bambang Pacul menjelaskan bahwa Korea-Korea di sini ini Pak, ini gampang karena semua nurut bosnya gitu. Jadi lobby soal undang-undang itu bukan di sini, tapi di tingkat ketua umum partai, kata Bambang Pacul. Karena semuanya itu ya nggak berani Pak, katanya. Kita tuh kalau diperintahkan untuk laksanakan, siap laksanakan. Tapi kalau nggak ada, wah nggak berani kita Pak. Nah, jawaban Bambang Pacul ini kemudian viral di mana-mana dan membuat banyak orang salah paham seolah-olah undang-undang perampasan aset itu nggak jadi disahkan karena Ibu Mega. Karena dihalang-halangi, karena dihentikan sama Ibu Mega. Padahal itu cuma ilustrasi gitu. Bambang Pacul itu ingin menjelaskan bahwa semua anggota DPR itu ya nurut sama ketua partainya gitu. Jadi kalau ketua partai belum memberikan instruksi, ya mereka nggak bisa apa-apa gitu. Inilah yang kemudian penjelasan yang disampaikan ke Pak Mahfud MD gitu. Ya, tapi karena cerita dari Bambang Pacul itu cukup lucu, cukup unik gitu ya, dan banyak orang juga kayaknya nggak suka sama Ibu Megawati, jadinya ya sekarang nyerang PDI Perjuangan. Mumpung ada arusnya gitu kan. PDI Perjuangan sekarang kan memang lagi banyak diserang ya. Habis Ganjar dan Koster, sekarang Pacul ngikut dia. Ya tapi pada intinya sebenarnya bukan karena Ibu Megawati menghalang-halangi, tapi karena lobbynya itu di tingkat ketua umum partai. Kalau ketua umum partai belum memberikan instruksi, ya jadi mereka di DPR ini nggak bisa apa-apa. Tapi karena penjelasan dari Bambang Pacul ini agak-agak buruk gitu ya. Ya sebenarnya lawak sih gitu ya. Memang agak lawak orangnya gitu ya. Tapi akhirnya jadi membuat banyak orang salah paham, dan saya lihat memang dalam beberapa kesempatan Pak Bambang Pacul ini memang sering salah komunikasi atau agak buruk komunikasinya gitu ya. Misalkan dulu ketika dia sedang berkonflik dengan Pak Ganjar misalkan gitu ya, kan sempat bilang tuh, Ganjar kalau maju di Jawa Tengah juga dia pasti kalah itu. Karena dia merasa menguasai wilayah Jawa Tengah gitu. Sehingga ini disampaikan sama Pacul ketika Ganjar dulu itu sempat diisukan maju sebagai capres gitu ya, dan Bambang Pacul waktu itu tahun 2021 kalau nggak salah itu dia nggak setuju gitu. Sampai muncul pernyataan seperti itu. Kalau Ganjar maju di Jawa Tengah juga dia bisa kalah katanya. Itu kan komunikasi yang seharusnya itu nggak disampaikan gitu ya. Harusnya ya nggak perlu lah. Apalagi kemudian sempat juga Pak Bambang Pacul ini bilang bahwa semua kader itu nggak boleh dukung Ganjar gitu ya. Ya karena itu kan sebenarnya bukan kewenangan dia gitu ya. Ya mestinya komunikasi Pak Bambang Pacul ini perlu diperbaiki. Karena saya lihat gitu ya, memang keahliannya sebenarnya di lapangan tuh. Kalau untuk melakukan kampanye-kampanye lapangan, menggait suara, wah emang ahlinya itu. Saya dulu sempat ketemu di Solo kalau nggak salah gitu ya. Beliau mempresentasikan terkait strategi pemenangan kampanye Pak Jokowi waktu itu. Emang luar biasa gitu. Kalau dia ini di lapangan, tapi komunikasinya memang kadang-kadang terlalu ceplas-ceplos. Jadi kalau bisa saya jelaskan sedikit terkait pernyataan Bambang Pacul, kira-kira tuh gini, bahwa apa yang disampaikan Pak Bambang itu maksudnya kalau pemerintah serius
ingin agar undang-undang perampasan aset ini segera disahkan, maka presiden atau pemerintah itu harus segera bertemu dengan pimpinan partai. Harus gitu. Dan harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas partai. Sebelum ini terjadi, maka ini nggak bisa gitu. Jadi kalau kemudian Profesor Mahfud MD meminta kepada DPR untuk segera mengesahkan dan meminta kepada Pak Bambang Pacul, ini agak rumit gitu karena anggota DPR itu kan jumlahnya 580 orang. Nah, kalau kita mau melakukan lobby-lobby sendiri, mandiri, tanpa ketua umum partai, tanpa arahan dari ketum gitu ya. Ini kan artinya harus berbicara dengan 580 orang. Ini butuh waktu yang lama dan setiap orang punya pemikiran sendiri-sendiri sehingga ya susah untuk disamakan tujuan dan kesepakatannya gitu. Jadi maksudnya itu ya harusnya pemerintah melobi dari ketua umum partai. Ya kumpulkan tuh ketua umum, baru kemudian nanti mereka bisa memberikan instruksi kepada setiap anggotanya gitu. Ya karena kalau ngelobi DPR langsung 580. Kalau cuma lewat ketum, cuma ada 7 orang gitu. Jadi undang 7 orang, bicara selesai gitu ya. Mestinya kan kayak gitu idealnya gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul itu sebenarnya ya benar karena undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR selama kepemimpinan Ibu Puan Maharani itu kan cukup produktif gitu. Dibandingkan yang periode sebelumnya, sekarang ini sangat produktif gitu. Banyak undang-undang yang disahkan sehingga ya di periode kedua Presiden Jokowi ini memang nampaknya konsolidasi atau komunikasi tingkat partai, tingkat ketua umum partai dengan presiden itu sangat baik sehingga bisa menghasilkan banyak undang-undang. Tapi terkait undang-undang perampasan aset ini belum selesai atau belum deal gitu. Sehingga ya kalau ini mau kita dorong untuk segera disahkan, ya presiden yang harus kita dorong untuk berbicara gitu. Atau misalkan Pak Jokowi mengutus Menko-nya untuk ketemu dengan ketua umum partai, ya itu yang harus dilakukan, bukan meminta kepada Bambang Pacul. Karena dia nggak bisa, karena semua orang ini Korea di DPR itu katanya ya ngikut bosnya, ikut juragan gitu. Jadi kalau nggak ada instruksi arahan dari juragan, mereka nggak berani bertindak sendiri gitu. Dan terkait undang-undang perampasan aset ini sebenarnya sudah pernah disuarakan oleh Pak Jokowi 2021 gitu ya. Dan kemudian ada sedikit kendala karena tahun 2022 akhir bulan Oktober lalu itu kan kita sudah punya KUHP yang baru sehingga terkait undang-undang perampasan aset ini harus masih menyesuaikan dengan KUHP yang baru itu gitu. Tapi itu tidak menjadi bahan materi penjelasan dari Bambang Pacul. Ya karena sekali lagi komunikasinya memang agak-agak ceplas-ceplos dan kurang gitu Bambang Pacul. Ya, tapi manusia itu kan punya kelebihan masing-masing gitu ya. Kalau saya mau menjelaskan ya ini yang saya akan jelaskan bahwa ya memang perlu penyesuaian karena ada KUHP yang baru tahun 2022 akhir Oktober lalu sehingga sekarang ini masih harus dilakukan draft ulang atau kemudian deal-deal atau komunikasi tingkat ketua umum partai itu harus juga segera dilaksanakan agar bisa segera disepakati karena undang-undang ini kan antara DPR dengan pemerintah gitu. Antara ketua umum partai dengan presiden. Ini harus sepakat nih. Kalau nggak sepakat ya nggak bisa gitu. Dan Pak Jokowi lihai lah soal ini. Makanya kemudian banyak undang-undang yang sudah disahkan ketika Ibu Puan Maharani menjadi ketua DPR gitu. Ya, tapi ya begitulah anggota DPR kita gitu ya. Kan anggota DPR ini terpilih karena memang mereka punya basis suara di daerah pemilihan masing-masing. Sehingga kelebihan dan kekurangannya itu kadang-kadang ya berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang komunikatif, ada orang yang pinter tapi nggak terpilih karena nggak punya logistik, kan ada. Selain itu, Pak Bambang Pacul juga sempat protes atau menjelaskan terkait uang kartal. Jadi kalau pembatasan uang kartal ini dilakukan menggunakan e-money gitu ya, yang kemudian dibatasi 20 juta katanya, maka orang-orang di sini ini nggak jadi semua ini Pak. Susah jadi semua. Maksudnya kalau transaksi dibatasi untuk anggota DPR itu 20 juta dan pakai e-money, maka ya banyak yang nggak jadi lagi ya karena harus diakui gitu bahwa proses orang untuk menjadi anggota DPR memang lewat logistik atau anggaran yang sangat besar gitu. Bahkan sempat ada tuh politisi dari Golkar namanya Melkias setelah saya cek gitu ya. Dia tuh sempat ngejekin Rafael Alun gitu. Wah, itu kebanyakan makan uang haram katanya. Kalau dikit-dikit nggak apa-apa lah. Itu kan bentuk pengakuan bahwa anggota DPR ini ya terbiasa dengan korupsi gitu ya. Mereka memaklumi itu asalkan dikit-dikit. Kalau banyak jangan nanti ketahuan.
Dan ini sebenarnya bukan yang pertama. Dulu Fadlizon juga sempat mengatakan tuh bahwa korupsi itu adalah oli pembangunan kan. Itu kan bentuk pengakuan bahwa di sana itu ada gitu ya. Jadi dalam bayangan saya gitu ya, selain karena urusan undang-undang perampasan aset ini urusan di tingkat ketua umum partai, juga menurut saya karena sistem yang ada di DPR ini, kalau kita ingin memberantas korupsi gitu ya, kayaknya itu agak susah. Kalaupun misalkan ada undang-undang perampasan aset, ada undang-undang pembatasan uang kartal, ada undang-undang hukuman mati bagi koruptor gitu ya. Kalau sistemnya tetap seperti sekarang, itu kayaknya susah gitu. Karena gini, orang masuk ke DPR itu dengan anggaran yang sangat fantastis gitu. Kebayang nggak kalau kita lihat di setiap pemilu gitu ya, 5 tahunan. Kalau kita mau pilih caleg, itu kan balihonya di mana-mana gitu ya. Masih money politik gitu ya, masih bayar saksi-saksi, ada posko-posko pemenangan, setiap caleg itu punya tuh. Ada rumah pemenangan masing-masing, itu operasionalnya gila-gilaan gitu. Makanya kemudian jangan heran kalau ada calon anggota legislatif yang gagal terpilih, itu kemudian jadi gila. Kenapa? Karena uangnya udah habis, dia nggak dapat apa-apa. Kalau bisnis kan masih ada sisa-sisanya gitu ya, masih ada aset, masih ada barang-barang yang bisa dijual. Tapi kalau legislatif ini nggak ada. Sekalinya kamu bertanding dan kemudian gagal gitu ya, nggak bisa itu baliho-baliho itu mau dijual second nggak laku. Jadi bagi saya kalau soal urusan korupsi gitu ya, kalau masih sistemnya seperti sekarang, ini susah untuk kita perbaiki sekalipun misalkan ada undang-undang perampasan aset, undang-undang pembatasan uang kartal, undang-undang hukuman mati kepada koruptor gitu, susah gitu. Kenapa? Karena sistemnya masih sangat liberal gitu. Makanya kemudian yang saya perhatikan dari apa yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan terkait urusan korupsi ini, itu sebenarnya lebih efektif kalau misalkan kita sepakat dan setuju untuk melaksanakan pemilu itu dengan proporsional tertutup gitu. Artian sudah nggak perlu caleg-calekan, caleg itu nanti ditentukan oleh ketua umum partai, oleh partai gitu. Sehingga anggota DPR yang terpilih itu bukan karena banyak-banyakan uang, bukan karena artis, bukan karena populer, tapi karena memang punya kualitas dan ditunjuk atau perintah oleh partai gitu. Sudah diseleksi secara kualitas itu oke, mumpuni, dan dia bisa untuk bikin undang-undang. Karena kalau yang sekarang gitu kan, itu kan banyak artis yang kemudian jadi anggota DPR gitu ya. Katakanlah ada yang berhasil gitu ya di periode keduanya misalkan. Tapi kan awal-awal kan mereka agak kagok gitu. Dan di luar itu ya sekali lagi cara mereka untuk masuk ke DPR itu sangat mahal gitu. Nah, kalau cara masuknya sudah mahal, ketika mereka masuk ya mau ngapain lagi kalau enggak korupsi yang kecil-kecilan itu. Ya mau gimana lagi gitu. Mereka nggak punya pilihan. Modal masuknya tinggi sekali, miliaran. Ketika masuk ke dalam banyak peluang. Gimana? Makanya PDI Perjuangan itu memperjuangkan agar pemilu itu proporsional tertutup. Sehingga kalau proporsional tertutup itu kan nggak perlu baliho-baliho dari caleg. Setiap caleg nggak perlu rumah pemenangan, cukup rumah pemenangan partai politik saja gitu ya. Karena kalau sekarang bayangkan DPRD, DPR gitu ya, satu partai itu isinya kadang 5 atau 7 orang. Itu dari satu partai aja, 7 orang ada anggota caleg. 7 orang itulah yang kemudian bikin posko-posko sendiri. Ada 7 rumah pemenangan. Itu udah berapa operasionalnya gitu. Makanya nggak heran kalau setelah pemilu banyak orang gila gitu karena nggak kepilih. Kalau kepilih juga, wah itu gitu. Kalau kepilih gila anggaran. Jadi bagi saya yang harus lebih dulu diperjuangkan ya memang adalah proporsional tertutup itu. Sehingga nantinya di DPR itu adalah orang-orang yang memang punya kualitas untuk membuat undang-undang dan punya pemikiran-pemikiran yang bagus gitu. Nggak liberal seperti sekarang karena semua orang bisa masuk, yang penting punya logistik dan anggaran misalkan. Yang penting populer, punya uang, udah masuk itu. Nah, kalau itu yang terjadi maka kualitas undang-undang yang kita hasilkan maka nggak akan terlalu bagus ke depannya. Sehingga ya inilah yang harus segera diperbaiki. Ya tapi sekali lagi Bambang Pacul memang secara komunikasi agak kurang, tapi ya begitulah orang-orang. Setiap orang punya kelebihan, kekurangannya masing-masing. Kalau saya mau menjelaskan, saya pasti akan bisa menjelaskan dengan mudah. Cuma kalau saya disuruh jadi caleg, terus kemudian bikin kampanye gitu ya, untuk memenangkan saya sendiri, itu saya mustahil bisa itu. Susah gitu ya. Kalau Bambang Pacul lebih gampang untuk memenangkan dirinya sendiri gitu, bikin
posko-posko untuk menarik suara dibandingkan menjelaskan hal-hal yang seperti ini dan dan elegan gitu. Tapi ya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.